Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang sangat baik ini. Dan insya Allah saya akan membahas tentang permasalahan yang saat ini sedang berkembang di masyarakat, yaitu tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang konon di zaman Nabi SAW belum pernah dilakukan, belum pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian era berikutnya sesuatu itu menjadi ada. Nah, ini namanya bid'ah. Tentunya Nabi juga pernah mengisyaratkan tentang masalah bid'ah ini, yaitu beliau bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, wa inna kulla dhalalatin finnar." Ikhwani rahimakumullah, untuk memahami hadis ini tentunya ada standar-standar yang dijadikan tolak ukur oleh para ulama. Antara lain bahwasanya memahami sebuah hadis itu tidak boleh secara tekstual atau letterlek atau harfiah, tidak boleh. Tapi memahami sebuah hadis Nabi, khususnya dalam masalah akidah ya, itu haruslah secara menyeluruh dari ajaran Islam. Hadis tentang bid'ah tadi, iyyakum, yang saya artikan iyyakum, hendaklah kalian berhati-hati atau janganlah kalian itu mengikuti wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Maksudnya yang belum pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang baru itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu istilahnya adalah sebuah nama dari amalia yang baru. Itu bid'ah namanya. Jelas ya? Jadi segala sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW namanya apa? Bid'ah. Tapi umat Islam tidak boleh menerjemahkan bid'ah itu hanya semacam itu saja, tapi harus ada kaidah-kaidah yang lain. Umat Islam tidak boleh menerjemahkan hadis dengan secara kamus saja. Karena kalau umat Islam hanya memahami tekstual hadis atau ayat-ayat Al-Quran, itu bisa sesat, tidak bagus. Ya, tentunya harus dengan tata cara yang disepakati oleh para ulama. Antara lain yaitu menerjemahkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu hadis dengan satu hadis yang lain. Itu baru namanya benar-benar beristimbat atau berdalil tentang masalah syariat Islam. Saya lanjutkan hadisnya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, di sini kita harus mempraktekkan ilmu yang namanya juga ilmu bahasa. Karena arti kulla itu memang kalau di dalam kamus, kita buka kamus, misalnya kita ambil kamus, kita buka, nah itu artinya setiap. Seperti juga kalau kita berbicara tentang arti amama. Amama itu kalau dibuka secara kamus artinya di depan. Tapi di dalam bahasa Arab tidak bisa hitam putih seperti kamus. Kadang-kadang amama bermakna waro'a, atau waro'a bermakna amama. Nah, itu penggunaan bahasa sesuai dengan
kronologi pembicaraan. Namanya siyaqul kalam, susunan ucapan. Seperti contoh, di sana ada ayat Al-Quran ini ya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini surat Al-Kahfi. Itu kalau kita hanya sekedar membaca Al-Quran kemudian menerjemahkannya dengan kamus, terjemahnya menjadi wa kana wara'ahum, dan konon waro'a itu bahasa kamus di belakang. Wa kana wara'ahum, dan konon di belakang mereka. Wa kana warahum malikun adalah penguasa. Ya'khudhu kulla safinatil ghasba, yang akan merampas setiap safina, perahu yang melewat secara paksa. Itu ceritanya peristiwa Sayyidina Musa alaihissalam dengan Sayyidina Khidir. Kita masih ingat peristiwa itu secara ringkas, bahwa tatkala Sayyidina Khidir mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk naik safina, perahu di mana tempatnya? Ya di pinggiran pantai gitu ya. Kemudian oleh Sayyidina Khidir alaihissalam, beliau naik perahu, kemudian mengajak Nabi Musa alaihissalam juga naik perahu tersebut. Tapi aneh ini, perahu belum berjalan, ini oleh Sayyidina Khidir alaihissalam, perahu itu dilubangi. Ya tentu saja tidak bisa jalan. Kemudian Nabi Musa protes, ya Khidir, gimana kamu ini, kita mau naik perahu tapi kok justru kamu lubangi, ya tentu nggak bisa jalan. Nah itu di dalam Al-Quran diceritakan, ternyata di tengah lautan itu ada perompak atau perampok yang akan mengambil setiap perahu yang melintas. Dan ini bahasanya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana, dan konon wara'ahum, di belakang mereka, ya di belakang mereka. Itu kalau bahasa kamus. Malikun, perompak. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan merampok setiap perahu secara paksa. Coba kan anehnya. Kalau saya umpamakan ini perahu. Ya, ini perahu. Sebut saja ini perahu. Ini depannya ini, arah ke sana. Nah, sini pantai. Ya, sini pantainya. Loh, kalau sini pantai dan di sana lautan, maka yang namanya perahu itu kan larinya ke sana, jalannya ke depan. Ini kalau bahasa Arab kamus mestinya wakana dan konon amamahum, di depan mereka, karena di tengah lautan. Malikun adalah perompak ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan merompak atau merampok perahu yang akan lewat. Kalau dikatakan wara'ahum, di belakang, bukan amam, bukan di depan, berarti perampoknya itu bukan orang-orang yang merampok di tengah lautan, tetapi justru yang berada di daratan. Itu wara'ahum pakai bahasa kamus. Wa kana wara'ahum, dan di belakang mereka. Mestinya Sayyidina Khidir justru mempercepat gerakannya perahu ini biar ke tengah, biar tidak dikejar oleh perampok-perampok darat. Tapi kenyataannya kan tidak. Beliau justru melubangi perahu agar tidak jadi jalan ke sana. Justru perahu ini gitu ya, menetap di tepi pantai. Lah orang-orang yang akan merampok beliau, penjahat-penjahat lautan itu, justru tidak dapat apa-apa. Tapi bahasanya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Menurut para ulama, waro'a di dalam bab ini bermakna amama. Waro'a yang tadi itu di belakangnya itu bermakna amama, yaitu artinya di depannya. Itu dalam bahasa apa? Bahasa Arab, sastra-sastra Arab demikian, karena Al-Quran juga mengandung sastra Arab yang tinggi, hadis juga mengandung sastra Arab yang tinggi. Maka tidak bisa lafaz-lafaz hadis atau Al-Quran itu hanya diterjemahkan secara tekstual, harfiah, atau secara kamus. Ini yang sering salah.
kembali kepada bid'ah. Lalu tadi dikatakan fa inna kulla bid'atun dhalalah, itu kalau menurut bahasa kamus, sekali lagi bahasa kamus ini ya, yang sering dipergunakan oleh orang-orang Wahabi itu, dia katakan bahwa setiap yang namanya bid'ah itu pasti sesat. Setiap. Jadi apapun yang tidak pernah dilakukan Nabi itu kok dilakukan oleh orang sekarang, berarti semuanya itu sesat. Karena kulla menurut mereka adalah setiap, apapun yang terjadi. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Kulla di dalam hadis ini bermakna ba'd. Yang namanya lafaz kulla itu artinya sebagian. Jadi kalau demikian menerjemahkan fa inna kulla bid'atin dhalalah, artinya adalah bahwa sebagian dari bid'ah itu adalah sesat dan sebagian lain adalah boleh. Nah, salah satu contoh kenapa ada bid'ah yang boleh, konon juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau diangkat menjadi khalifah yang kedua ya, khalifah kedua, karena khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saya akan bicara tentang masalah bid'ah yang tidak sesat. Tatkala Nabi memimpin umat Islam, intinya di dalam bab ini adalah masalah sholat tarawih. Nabi melaksanakan sholat tarawih itu hanya beberapa hari di masjid, dan juga ada beberapa sahabat yang ikut, jadilah jamaah sholat tarawih. Tapi tidak lama kemudian Nabi tidak lagi ke masjid, beliau sholat tarawih di rumahnya. Tatkala ditanya, kenapa engkau tidak sholat tarawih di masjid? Kata beliau, aku khawatir jangan-jangan sholat tarawih ini diwajibkan atas diri kalian sehingga akan menyulitkan kalian semuanya nantinya. Kalau aku tiada, itu maksudnya. Jadi Nabi hanya sholat tarawih beberapa hari saja. Bahkan riwayat-riwayat macam-macam. Ada yang riwayatnya cuma 11 rakaat. Ada yang meriwayatkan katanya Nabi itu sholatnya cuma 3 hari saja, dan lain sebagainya. Yang di masjid loh ini ya. Namun peristiwa itu setelah dilanjutkan pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sholat tarawih baik di rumah maupun di masjid itu juga seperti di zaman Nabi. Sayyidina Abu Bakar tidak merombak. Ada kadang-kadang berjamaah 2 orang, 3 orang, yang sana juga berjamaah sendiri-sendiri. Yaitu memang dilakukan oleh Nabi. Tapi aneh, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjabat sebagai khalifah, maka beliau berpendapat dan beliau mempunyai gagasan untuk mengumpulkan orang-orang ahli Madinah saat itu. Kemudian beliau ajak untuk melaksanakan sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan seorang imam yang ditunjuk. Nah, berapa hari dilakukan? Berarti 30 hari. Bahkan menurut riwayat ini ada yang mengatakan, atau riwayat mengatakan bahwa saat itu di Madinah pernah dilakukan 30 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 11 rakaat dan sebagainya. Walhasil yang jadi masalah adalah Sayyidina Umar memulai sesuatu yang baru, yang ini namanya bid'ah, juga sesuatu yang baru tidak pernah diajarkan oleh Nabi, yaitu melakukan sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan berjamaah di Masjid Nabawi, diimami oleh 1 orang. Kemudian usai itu Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Loh, bid'ah yang nikmat, yang bagus, yang hasanah itu ya seperti ini. Apa itu? Sholat tarawih yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu diimami oleh seorang imam di satu tempat, yaitu Masjid Nabawi. Ini luar biasa. Padahal hadis Nabi yang lain mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Dan juga sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, khalifah yang rasyidun al-mahdiyun yang mendapatkan petunjuk min ba'di setelah aku tiada. Sepakat para ulama bahwasanya khalifah yang sangat terkenal itu 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada tambahan satu lagi yang juga sangat terkenal adalah Sayyidina Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Kembali lagi, karena Nabi perintah agar umat Islam berpegang teguh juga selain kepada Nabi Muhammad, sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga hendaklah berpegang teguh kepada sunnahnya Al-Khulafaur Rasyidun, antara lain adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalimat nikmatin bid'atu hadhihi, nikmatnya bid'ah itu ya ini sholat berjamaah berapa hari? 30 hari dalam bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat bid'ah yang nikmat, yaitu diambil sebagai bid'ah nikmat alias bid'ah hasanah. Jelas ya? Jadi ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Ini menurut pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan orang Wahabi kan kaku mereka ini. Dia mengatakan, oh tidak ada pembagian kayak gitu, nggak ada. Pokoknya Nabi mengatakan jangan kalian dekat-dekat bid'ah, karena semua yang bid'ah itu sesat, kata orang Wahabi. Aneh orang Wahabi. Tatkala mereka ditanya terus, lah kamu hidup di zaman sekarang, dulu zaman Nabi tidak ada lampu, dulu zaman Nabi tidak ada shottingan kayak gini, tidak ada HP, tidak ada televisi, tidak ada mobil. Terus gimana kamu kok bisa? Itu kan bid'ah. Nah, kalau ini kita katakan kepada mereka, maka mereka melontarkan pemahaman, katanya bid'ah itu dibagi dua. Pertama, bid'ah diniyah, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan keagamaan. Seperti tadi itu, bid'ah-bid'ah yang umum dilakukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya tahlilan dikatakan bid'ah, ziarah kubur dikatakan bid'ah, maulid Nabi dikatakan bid'ah. Itu bid'ah diniyah, kata orang Wahabi. Yang kedua adalah bid'ah duniawiyah, yaitu bolehnya kita menggunakan alat-alat modern seperti HP, ya. HP ya, alat modern itu boleh katanya. Kemudian lampu ini boleh. Kenapa? Ya karena Nabi suatu saat, menurut mereka ya, Nabi itu mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih tahu daripada urusan dunia kalian. Ini diambil dalil oleh mereka bahwasanya bid'ah dibagi dua. Satu bid'ah itu bid'ah diniyah, bid'ah yang berkaitan dengan keagamaan, dan bid'ah dunyawiyah adalah bid'ah terhadap kemodernan, alat-alat yang serba modern yang dipakai oleh orang zaman sekarang. Cuman ini kan tidak fair mereka ya, tidak fair. Mereka membagi bid'ah menjadi dua. Satu bid'ah diniyah, yang kedua adalah bid'ah dunyawiyah. Lihat, apakah ada nas dalil Al-Quran maupun hadis Nabi sahih yang mengatakan bahwasanya Nabi itu bersabda bid'ah dibagi dua, yang satu bid'ah diniyah, yang satu bid'ah dunyawiyah. Tidak ada, ini karangan orang Wahabi sendiri. Jadi hakikatnya orang Wahabi juga mengarang-arang di dalam agama ini. Jadi pembagian bid'ah menjadi dua, diniyah dan dunyawiyah, itu hakikatnya adalah nafsul bid'ah. Itulah hakikat bid'ah itu sendiri. Jadi mereka mau mengamalkan bid'ah dengan gaya mereka, sedangkan kalau ada orang lain mengamalkan bid'ah dikatakan sesat di neraka, sesat doa bid'ahmu. Mereka tidak menyadari kalau mereka sendiri terjerumus kepada dunia kebid'ahannya itu. Alhamdulillah, ma'asyarul muslimin, kita umat Islam khususnya yang mayoritas ini bisa menyadari, ya, kita tidak akan mengatakan orang yang membagi bid'ah menjadi dua, yaitu diniyah dan dunyawiyah, sebagai orang-orang sesat atau di neraka. Walaupun mereka selalu menuduh kita yang membagi bid'ah menjadi dua, yaitu dhalalah dan hasanah, itu dikatakan Nabi tidak pernah membagi semacam itu. Alhamdulillah, kita seorang-orang yang bijaksana, berpikir yang normal, kita bisa membagi-bagi semacam itu, bisa, karena memang ijtihad dari para ulama, bukan ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ma'asyarul muslimin, dalam menanggapi masalah bid'ah ini jangan khawatir. Kalau kita dituduh, misalnya ini ya, suatu saat kita mengadakan pembacaan maulid bersama sholawat Nabi, ya, yang rame. Kemudian ada orang mengatakan, yang kamu lakukan adalah bid'ah, kamu jadi gubris, ya.
Karena kita sudah punya dalil sendiri. Bahwasanya apa yang kita amalkan itu hakikatnya adalah sudah ada ketentuan di dalam agama. Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah yang kita lakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak ketentuan dengan ketentuan Al-Quran maupun hadis, maka bid'ah yang kita lakukan itu adalah bid'ah hasanah seperti yang pernah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan saya berharap semoga keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah SWT dari fitnah-fitnah yang sekarang lagi marak terjadi di kalangan umat Islam. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dituduh sesat hanya gara-gara mengamalkan sesuatu yang sunnah. Mudah-mudahan kita tidak terjerat oleh orang-orang atau kelompok semacam demikian ini, khususnya adalah kelompok Wahabi, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Hadza walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.